Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat kembali untuk beraktivitas di hari ini ya. Kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talkshow bincang hari ini di edisi hari Senin, tanggal 23 Mei 2022. Namun sebelum kita membahas tema bahasan kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial Sultan TV di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 02 Dan nanti di segmen ketiga, seperti biasa pemirsa, Anda bisa bergabung untuk turut serta menaruh live chat dan juga berkomentar ataupun juga bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik pemirsa. Kali ini kita akan bahas soal suhu bumi meningkat, potensi perubahan musim mengancam. Kita telah terhubung di line Zoom meeting kita, sudah dibersamai dengan Mbak Sri Naida SSI MPA selaku Wakil Ketua Forum PRB API Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mbak Naida. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat ya Mbak, hari ini bagaimana kabarnya? Ya. Baik. Halo. Halo, baik. Mbak Naida, kita akan bahas soal suhu bumi yang semakin meningkat. Kalau tidak salah, ini di pemberitaan kenaikan suhu bumi mencapai 1,5 derajat sampai 2 derajat Celcius. Apakah kemudian di tempat Mbak Naida sendiri juga ini merasakan perubahan suhu yang meningkat, Mbak? Silakan. Betul, Aken. Ya, saya panggil Aken dia ya. Ya. Salam tangguh dulu untuk kita penanggulangan bencana ya. Baik, terima kasih saya sudah terhubung. Kebetulan saya lagi ada di Banjarmasin Ya. dan hari ini sejak jam 5 pagi ya sudah matahari bersinar. Jadi terasa sekali kalau suhu udara kita meskipun hari ini adalah masih masa musim pancaroba, tetapi daylight atau masa panjang siang itu cukup tinggi, bisa 13 sampai 14 jam dengan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Nah, akhirnya pasti tahu bahwa sebenarnya panas itu kan energi, soul power. Harusnya makin panas, makin tinggi energi kita makin bersemangat ya. Tetapi kenapa kita malah takut gitu loh, karena suhu bumi kita meningkat gitu kan. Nah, apalagi laporan-laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebutkan kenaikan itu 1,5 sampai 2 derajat. Jadi kalau hari ini siang kita sudah berapa nih Mbak? 36 atau 37 derajat gitu ya. Kita bisa bertambah 15 derajat nanti pada tahun 2007. Jadi diperkirakan sudah lebih dari 45 derajat Celcius, bayangkan. Nah, saya tahun 2005 itu kebetulan ada di Lahore, Pakistan. Itu ketika mengalami ekstrim panas, rumah-rumah itu di luar di pelataran itu mereka memasang kipas angin besar, ya, karena panasnya tinggi sementara udaranya tidak ada, angin yang bergerak itu, udara yang bergerak itu sangat sedikit sehingga mereka sangat kepanasan gitu ya. Nah, kemudian juga BMKG kita sebagai pusat sentral kita memahami dan informasi mengenai meteorologi ya dan klimatologi, maka menyebutkan juga di Indonesia khususnya ya secara presisi prediksi menunjukkan adanya kenaikan. Kira-kira kalau kita terus naik ini kita terus semangat atau bagaimana ya, tambah bagaimana kita nih. Nah, kalau dicatat nih, BMKG menyebut 40 tahun terakhir itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, nah bahkan di Indonesia Timur itu yang paling cepat
naik justru di barat dan di tengah. Mhm. Ya, perubahan ini karena adanya, orang menyebutnya global warming ya. Kita menyebutnya adanya peningkatan suhu secara secara mendunia gitu ya. Nah, faktornya apa saja nih? Ya. Nah, faktornya banyak sekali gitu ya. Mhm. Ada faktor alam, ada faktor perilaku manusia, dan yang paling meningkat katanya nih, berdasarkan hasil penelitian, karena keinginan manusia untuk melengkapi keperluan hidupnya dengan listrik. Nah, listrik inilah membuat kita betul-betul mau eksplorasi, mau eksploitasi semua kemampuan bumi ini menyediakan energi. Kalau kita lihat filosofi energi itu kan sebetulnya gerak ya, sehingga harusnya menghasilkan banyak kegiatan yang berhasil, yang membuat kita bermanfaat gitu ya. Tapi justru sebaliknya, fenomena alam ini membuat kita ketakutan, dalam tanda kutip. Aduh, ini musim apa lagi ya? Ya. Kalau musim buah mungkin akhirnya dia pasti senang ya. Tapi Ya. kalau musim panas, anginnya tidak ada, Ya. kita tidak bisa bekerja, semua kalau di kantor sangat tergantung dengan air conditioner, AC gitu ya. Akibatnya tubuh kita harus beradaptasi. Nah, yang paling menarik di sini disebutkan adalah Indonesia ini penyumbang terbesar. Disebutkan sebagai penyumbang terbesar karena hutannya katanya sudah habis, lebih dari 70%. Ya. Buktinya di Kalimantan. Nah, saya sekarang ada di Banjarmasin, tutupan vegetasi saja tidak lebih dari 40%. Tutupan vegetasi ya di kota. Apalagi kalau di Serang, di Jakarta, saya mencatat itu sekitar 30% tutupan vegetasinya. Akibatnya kita rebutan udara. Jadi kalau Akendia sama saya sama-sama duduk, kita rebutan udara bersih. Yeah. Lain terjadinya polusi dan lain-lain. Nah, yang menarik ada sebutan 20 tahun terakhir ini La Nina dan El Nino yang cukup terkenal ya. Ya, nah kalau bahasanya orang Spanyol ketika dia menyebutkan istilah La Nina itu kan namanya anak lelaki. Bagi orang Spanyol itu menaikkan, mereka tidak suka dengan El Nino, terjadi penurunan hasil tangkapan ikan di laut maupun di kolam. Nah, cuma bagi orang Indonesia justru sebaliknya, ya, karena situasi El Nino, suhu permukaan naik, curah hujannya juga turun gitu ya. Nah, sehingga kandungan klorofilnya di laut itu, klorofil itu zat hijau daun gitu ya, atau zat hijau untuk fotosintesa justru meningkat. Nah, ikan di Indonesia justru banyak gitu loh. Nah, kalau La Nina beda lagi. La Nina itu disebut orang Spanyol sebagai garis kecil gitu ya. Kalau dia naik, suhu muka lautnya dingin, nah justru tangkapan ikan mereka bertambah. Nah, tapi di Indonesia La Nina bikin hujan banyak, ada fenomena banjir, longsor, penyakit dan seterusnya. Fenomena belahan dunia sana menyebut El Nino beda dengan kita. Dampaknya juga berbeda. Nah, di Indonesia keadaan El Nino dan El Nina itu sudah mengubah perilaku kita. Mau tidak mau. Baik secara budaya, maupun secara adaptasi terhadap lingkungan. Bahkan tubuh kita sendiri sudah mengalami adaptasi. Nah, sekarang musim pancaroba nih. Saya sebetulnya lebih cenderung menyebut di Indonesia ini nggak cuma 2 musim. Ya. Kalau Akendia mungkin ratusan musim kali ya, ada musim durian, ada musim rambutan gitu ya. Tapi secara matematis ataupun secara perubahan alam itu ada 4 musim sebetulnya. Jadi pada musim kemarau ya, saya sebut saja di bulan November, Desember, Januari sampai Februari itu kita mengalami musim hujan ya, cukup tinggi intensitasnya, rata-rata di seluruh pulau-pulau di Indonesia, barat, timur, tengah, timur. Kemudian kita sekarang mengalami di bulan Mei musim pancaroba. Nah, musim pancaroba ini unik, dia tidak hujan, tapi panasnya cukup panjang,
daylight siangnya panjang 13 sampai 14 jam. Malam biasanya sekarang terjadi hujan, bahkan ada fenomena hujan es. Di Kalimantan Selatan itu tercatat terakhir di 2021 itu di Tanah Laut dan di Banjarmasin. Kaget juga kita di atas atap gitu ataupun apa namanya genteng kita berbunyi seperti apa namanya es yang jatuh ataupun kerikil yang jatuh ya. Nah, unik ya khatulistiwa tapi kok ada hujan es. Nah, di sini kalau di kita budaya kita di Kalimantan, kalau musim pancaroba, saya jarang menyuruh anak saya, memberikan izin anak saya untuk main hujan. Sebab kadar asam tinggi, kemudian jumlah hujan intensitasnya tidak terlalu tinggi, malah bikin sakit. Tetapi kalau musim hujan, saya suruh anak-anak saya untuk selalu hujan. Karena itu untuk satu, bahwa hujan itu bukan apa ya, bukan buruk ya, tapi hujan itu sebenarnya menambah kekuatan diri gitu ya, dalam artian kita melihat air yang jatuh dari langit. Itu budaya-budaya yang kadang-kadang sudah ditinggalkan di perkotaan. Yeah. Terakhir, saya pikir global warming ini sudah ada sejak kita mengenal pengetahuan dan mencatatnya. Catatan manusia itu paling tidak kita 2000 tahun lah ya, sampai abad ke-21. Ini lama-lama seperti mengikuti teori chaos. Teori chaos itu kan katanya acak. Dunia ini acak. Bayangkan ada pohon yang tumbuh, ada biji yang baru tumbuh. Tapi ada juga pohon yang sedang runtuh ataupun rubuh. Gitu ya. Kalau durian itu runtuh, pasti makin dia senang, gitu ya. Kalau delima itu merekah, kita senang karena kita bisa memakan banyak pangan kita tersedia. Kalau situasi alam tetap tidak berubah ekstrim, maka padi tetap bisa ditanam dengan baik, pupuk tersedia, gitu ya. Otomatis food security kita cukup baik. Nah, di teori chaos ini menyebutkan alam itu dinamis, ya. Dia bekerjanya tidak linier, tetapi dia akan mengikuti berbagai faktor. Nah, sekarang dampaknya apa buat kita? Alam jadi tidak pasti, tidak beraturan, gitu kan? Nah, kita nih musim apa ya? Kok harinya panas sekali dari jam 5, sekarang subuh itu jam 5 Indonesia Tengah. Kalau sholat itu jam maghrib itu jam 16.40-an. Berarti sudah lebih dari 14 jam. Itu daylight ya. Masa siang yang panjang sekali, 14 jam. Kalau sampai 15 jam berarti khatulistiwa ini sudah berubah. Seharusnya kan wilayah khatulistiwa ini daylight-nya 12 jam, day night-nya 12 jam. Sehingga bunga itu bermekaran sesuai dengan ritme jam biologisnya. Nah, di teori chaos inilah kita mencoba melihat ada nggak sih hal positif dengan chaos? Ada nggak hal negatif? Kalau negatifnya pasti kita sudah, namanya juga chaos, namanya juga acak. Kita kalau statistik aja datanya acak kan pusing kita. Meskipun sampel pengambilan statistik kan disebut dengan acak ya, karena untuk mewakili data primer atau sekunder yang kita mau ambil. Nah, coba kita melihat apa chaos ini sebagai dampak positifnya. Ketidakteraturan alam, perubahan-perubahan yang bisa begitu berubah, gitu ya. Meskipun early warning system di beberapa lembaga kita, baik di BPBD, BMKG, sudah persisi ya. Jadi dia udah mulai mengarah ke arah kita bisa mengakui lah ataupun bisa selalu melihat website mereka apa situasinya. Bahkan hari ini dalam tahun 2002 ini laporan BMKG itu tidak hanya curah hujan, lokasi banjir dan seterusnya, bahkan
kita bisa melihat tinggi air di waduk ataupun di embung-embung. Otomatis pemahaman kechaosan kita, ketidakpastian alam ini, unsur paling penting yang harus kita lihat adalah pertama air. Seperti ilmu-ilmu orang kita dulu secara budaya, air, ya, kemudian tanah, kemudian angin, ya, terakhir itu api. Nah, di Kalimantan khususnya itu sangat melihat bulan pancaroba ini, 3 bulan ini. Daylightnya berapa lama? Kalau masih ada hujan, kalau masih ada hujan, kemungkinan nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, kemarau kita, daylightnya bisa sama, 12 jam, 12 jam, dan masih ada air, sehingga tidak terjadi kebakaran lahan. Kenapa? Karena kan di Kalimantan ini karbonnya cukup banyak di batu bara ataupun yang masih ada di alam, ya. Nah, ada sih sebagian kecil yang mencoba mengklaim bahwa sistem padang berpindah itu membuat kebakaran lahan. Tapi itu kan kasuistik, ya, kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, anehnya di negara 4 musim seperti Amerika, kalau sudah kebakaran nggak bisa diatasi, udah ganti gubernur deh. Ya. Jadi sekarang kekeosan alam ini juga berdampak ke politik gitu loh. Kalau Virginia udah kebakaran, itu nggak cuma satu desa itu, ya, karena api di tempat mereka itu, anginnya itu sudah berpendar kemana-mana, membawa, orang Banjar bilangnya kalalatu. Kalalatu itu titik-titik api, baik dari kayu yang terbakar atau batu yang terbakar, sehingga dia memantik kebakaran itu. Nah, Serang juga unik, Jakarta juga unik, ya. Terlepas dari jumlah penduduknya yang sangat banyak, ada kearifan lokal yang bagus yang dibuat di Serang. Saya lihat begini, rata-rata penduduk mempunyai sumur, ya. Selain air dari PDAM. Nah, sumur mereka itu, saya pernah di sana pada tahun 2007, suhu air di sumur itu relatif tidak terlalu panas. Dingin malahan. Kenapa? Ternyata sumber air pegunungan volcano dan seterusnya itu mengakibatkan suhu air di dalam tanah yang biasa kita konsumsi itu tidak berubah. Nah, kalau tidak terlalu berubah, dikonsumsi oleh masyarakat, tidak ada polusi, maka beberapa penyakit pada musim-musim pancaroba itu tidak terjadi. Apalagi pohonnya lebih banyak, sungainya terjaga. Nah, berbeda dengan di Kalimantan. Di Kalimantan ini sungainya besar sekali. Ada sungai, kalau di Kalimantan Selatan ini kan Sungai Barito yang paling besar. Itu lebarnya sungai saja sudah hampir 80 meter lebarnya, ya. Kalau di permukaan di pinggir laut lebih dari 200 meter. Kedalamannya pada laut sungai yang paling dalam lebih dari 20 meter. Tetapi aluvial, posisi daratan kita, Banjarmasin sampai ke Banjarbaru itu, dia di bawah permukaan laut. Nah, nanti pada musim kemarau tinggi ini pancaroba terus naik sampai kemaraunya lebih 4 bulan, air di sumur kita asin, air di sungai kita asin. Itu masih bersyukur orang Serang, ya. Dengan orang kita Banjarmasin, dia musim itu terjadi intrusi air air laut masuk ke dalam sungai dan menimbulkan airnya berkurang kualitasnya, sehingga proyek pemerintah banyak yang tersedot untuk melakukan sterilisasi air. Nah, diskusi kita hari ini selain melihat pemanasan global, dampaknya juga. Kira-kira 2 tahun setelah pandemi ini, apa sih sebetulnya, apakah berkurang? Ternyata 2 tahun ini kan, saya pikir alam sedang mengalami keseimbangan. Banyak pabrik yang tutup, asap-asap yang semula mengotori polusi, ya berkurang juga gitu. Nah, tapi apakah mengurangi dampak pemanasan global? Ternyata tidak juga gitu loh. Sebab
pada tahun 1980-an kan sudah mulai terkenal dengan istilah penyebab karena adanya green effect ya, ataupun efek rumah kaca gitu ya. Kemudian juga disebutkan adanya perubahan suhu itu pada spot-spot tertentu akibat adanya polusi. Kemudian juga konservasi alam yang sudah menurun, terjadinya pembukaan lahan gitu ya, yang masif ya, terutama di wilayah-wilayah yang bisa ditanam perkebunan monokultur ya. Indonesia umumnya sawit. Nah, lalu seberapa besar pengaruh dari perubahan-perubahan itu terhadap musim di Indonesia? Baik, untuk pengaruhnya Mbak Naida kita nanti akan bahas. Kita jeda dulu Mbak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa bahwa seperti apa sih penyebab dan juga pengaruh dari peningkatan suhu ini. Dan tadi di segmen sebelumnya Mbak Naida juga menyebutkan kita nih harusnya takut atau semangat ya ketika ada peningkatan suhu bumi yang meningkat 1,5 sampai 2 derajat. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Mbak Naida boleh minum dulu.